Ahmad Robi, Ahmad Tian, Muhammad Farhan. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama agar kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kecerdasan akal pikiran oleh Allah sehingga dapat dengan mudah memahami materi yang akan kita pelajari bersama. Oleh karena itu, Pak Imam minta kepada Ananda Edwin untuk memimpin doa selaku ketua kelas. Silakan. Dan mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita dan terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karenanya kepada kesemuanya untuk berdiri. Yang keempat adalah hukum nikah itu bagaimana. Oleh karenanya anak-anak, kita selanjutnya akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Tapi sebelumnya kita SPP dulu. Kalian kayaknya pernah semangat karena barusan baru melaksanakan upacara ya. Upacara apa anak? Bela.
Imam menggunakan model PBL, program based learning anak-anak. Oleh karenanya Pak Imam akan kalian bagi kelompok. Yang barisan sebelah sini, ini Pak Imam sebagai kelompok pertama. Yang di sini, ini kelompok kedua, dan yang di sana kelompok tiga. Ya, anak-anak ya. Tugas kelompok per kelompok ini adalah mendiskusikan materi. Tapi sebelum berdiskusi, Pak Imam punya video nih untuk bisa kalian menjadikan referensi. Dan ini tentunya bukan referensi satu-satunya buat kalian ya. Ini Pak Imam sajikan hanya sebagai contoh saja. Silakan yang kita berkunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyiapkan nikah itu sebagai ibadah dalam rangka menaati Allah. Itu dulu baik. Kalau sudah nanti kita berdoa dan diniatkan, Allah akan mengatur jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuai dengan niat. Dan apa yang saudara? Kejadian itu apa? Maka apa yang harus diniatkan pertama kali? Berdoa kepada Allah bahwa untuk menikah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasul. Oke, terima kasih. Kita sudah dapat materi, meskipun sedikit dari video barusan. Kalian bisa selanjutnya berdiskusi. Tugas Pak Imam bagikan diskusinya. Untuk kelompok 1 yang kalian akan diskusikan terkait dengan pengertian dan dalil pernikahan. Paham ya? Untuk kelompok 2 terkait dengan tujuan pernikahan. Ya. Dan untuk kelompok 3 terkait dengan hukum nikah atau hukum dalam pernikahan. Pak Imam kasih waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi terkait tugas materi yang sudah Pak Imam bagikan barusan. Paham anak-anak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Cukupkan waktunya. Untuk berikutnya adalah presentasi kelompok. Kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berdiskusi. Sekarang tinggal mempresentasikan dari apa yang sudah kalian diskusikan, mempresentasikan hasilnya. Yang ingin presentasi dulu, kelompok berapa ya? Oh, kelompok 1, silakan. Kelompok 1 diwakili oleh Tian. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari diskusi dari kelompok ini. Pengertian pernikahan dalam Islam serta dalil nakilnya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan itu menjadi yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari apa yang sudah Pak Imam membagikan kepada kalian dan yang sudah kalian presentasikan barusan tentang kesimpulan materi pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan. Menurut syariat Islam, itu yang memperoleh kebahagiaan dan kesenangan hidup sekaligus melaksanakan perintah
seorang laki-laki dengan perempuan yang mempunyai kesepakatan untuk membina rumah tangga dan melalui akad nikah, yang mana akad itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Tentunya tujuan apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Sedangkan hukum dalam pernikahan itu kondisional anak. Ada kalanya hukum menikah itu wajib untuk seorang tersebut. Apabila orang tersebut sudah mampu menikah, dan apabila tidak menikah, dia khawatir untuk melakukan perzinahan, maka itu namanya hukum wajib. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan yang terakhir itu adalah haram menikah. Bagi secara globalnya dia tidak boleh menikah. Seseorang itu tidak boleh menikah. Kapan itu? Ketika seorang tersebut dalam kondisi satu, dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan pernikahan itu bisa membuat dia atau orang lain adalah sesuatu yang membahayakan. Haram itu menikah, tidak boleh. Paham anak saya? Terima kasih anak-anak. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini ada link anak-anak. Ada link di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Imam. Silakan kalian nanti jawab. Ini namanya link tablet, lewat apa? Lewat HP kalian, dijawab lewat HP kalian, nanti terkirim ke Pak Imam. Begitu pula timbal baliknya, kalian bisa memberikan refleksi terkait dengan materi ini. Contohnya kalian sudah paham apa enggak? Yang pertama. Yang kedua, dengan model PBL ini kalian cepat mudah paham apa enggak? Kalian isi refleksi itu melalui ini. Paham anak-anak ya? Terima kasih. Selanjutnya kita akhiri karena sudah selesai. Kita akhiri materi pada pagi ini dengan berdoa, dan yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anda dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, kita belajar bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.